Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Yang Maha Mulia. Pagi hari ini kami mau berikan hati kami sepenuhnya untuk pribadi-Mu yang Maha Agung. Kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun memenuhi kami. Dari ujung rambut sampai telapak kaki Engkau urapi kami, tudungi, proteksi, jagain dalam nama Yesus. Kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin akan mengubahkan cara pandang kita untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau hidup kita ini ngalami sesuatu yang ilahi. Hidup kita ngalami kemerdekaan dalam segala hal. Di area jiwa, roh, dan tubuhmu berkemenangan di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati hidup dengan bahagia. Karena Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu nggak ada pengharapan, apa yang terjadi? Bisa penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tapi Tuhan berjanji, Alkitab katakan, Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ada bagian yang harus kita kerjakan, dan ada bagian yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen berharap diberkatin Tuhan. Banyak orang percaya berharap dia berhasil dalam segala apa yang dikerjakan tangannya, tapi malesnya bukan main. Dan ujungnya apa? Miskin, melarat, kekurangan. Dan akhirnya hidupnya ngalami banyak kesusahan. Bapak Ibu bisa bayangkan orang Kristen ngalami kesusahan, kenapa? Karena dia malas tentunya. Orang yang malas, Alkitab katakan, tidak usah makan, harus kerja, harus mengembangkan kapasitas kita sebagai orang percaya, supaya kita ini semakin hari semakin diberkatin Tuhan loh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau segala sesuatu yang kita kerjakan ini dan tidak sepenuh hati, ya hasilnya pasti akan babak belur. Yang nggak kerja nggak usah makan. Berarti ada bagian yang harus kita kerjakan sampai hari ini. Di kitab Ulangan, pasal yang ke-8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Kita sudah diberikan kemampuan untuk mengelola bumi ini. Menurut kitab Kejadian, Tuhan berikan segala sesuatu yang di muka bumi ini untuk kita kelola supaya hidup kita ini makmur. Tapi kalau kita nggak bisa kembangkan kapasitas kita sebagai orang percaya, apa yang terjadi? Nggak tahu apa yang harus diperbuat. Makanya anak-anak muda ini, engkau harus kembangkan kapasitasmu. Jangan malas. Jangan hanya scroll TikTok, kamu joget-joget di TikTok. Kalau kamu dapat duit di sana masih oke. Kalau kamu hanya joget-joget di TikTok, kamu tambah miskin. Harus kerja. Nih para laki-laki, engkau harus pintar bekerja. Karena Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tujuannya apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ketika Tuhan berkatin kita, kita akhirnya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan kita ini Allah yang baik. Berapa banyak orang hanya sekedar hidup karena belas kasihan orang lain. Terus sudah malesnya bukan main, tidak mau bekerja, ketika kekurangan minta tolong sama orang lain. Dan itu yang bikin jadi batu sandungan. Apalagi hamba Tuhan harus bekerja, tidak boleh malas. Saya ini orang yang bekerja keras ini. Saya tidak pernah hidup karena belas kasihan orang. Saya tahu apa yang Tuhan percayakan sama saya kerjakan dengan tanggung jawab. Dari sana Tuhan berkatin kita. Apapun itu namanya. Bapak Ibu, engkau meski tahu Tuhan memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Meskipun itu tidak seberapa, tapi ketika kita ditanggung jawab bekerja, melakukan yang terbaik, dimulainya Tuhan dari sana akan memberkatin kita berkelimpahan. Katakan amin. Karena prinsipnya kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Dalam hal apapun juga loh ini loh. Dan dimulainya dengan apa yang di dalam diri kita. Karena setiap orang diberikan kemampuan minimal untuk melihat, memikir, menimbang, melakukan apapun juga. Alkitab katakan satu orang minimal dikasih 1 talenta. Ketika itu dikembangkan bisa jadi besar sekali loh.
Saya pernah khotbah judulnya dipercayakan 80 miliar itu. Satu talenta itu kalau diuangkan sekarang dengan dolar 17.000, mungkin bisa 100 miliar itu nilainya. Gede sekali. Tuhan berikan kapasitas yang besar loh dalam diri kita. Hanya banyak orang tidak bisa mengembangkan kapasitas itu. Dia mencukupkan dirinya, ya penting aku beginilah. Dan nggak mau belajar terus, kau akan ketinggalan zaman. Bayangin anak-anak muda ini, engkau pinter loh main media sosial. Engkau lebih jago pada generasi di atasmu loh. Kenapa? Ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau engkau ngikutin terus apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu, kamu kembangkan kapasitasmu dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, dari sana Tuhan berkati. Kalau ketika kita ini diberkatin Tuhan, baru kita bisa memberkatin orang lain. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak pernah miliki. Padahal di sekitar kita banyak orang kesusahan. Saya punya, sama istri saya punya komitmen untuk memberi makan banyak orang. Dan tentunya kita harus diberkatin dulu. Nah, ketika kita diberkatin, baru kita bisa memberkatin orang lain di sekitar kita. Alkitab katakan, engkau tidak akan berutang, tapi engkau akan memberi utang. Kalau memberi utang artinya diberkatin apa tidak? Makanya orang Kristen jangan alergi dengan berkat loh. Jangan alergi dengan kelimpahan. Karena jatahnya Tuhan itu gede sekali. Bapak Ibu, kalau engkau nggak mau kelimpahan, engkau nggak mau berkat, orang dunia mau berkat. Bahkan orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Bayangin, orang-orang dunia kerjanya lebih gila daripada anak-anak Tuhan loh. Tidak heran mereka lebih kaya, lebih berhasil, lebih jadi orang yang diberkati dan dipercayakan lebih besar. Karena apa? Dikembangkan kapasitas. Mentang-mentang kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan berjanji berkatin, tapi kita malas kerja ya, untung pasti dapat dipastikan kita akan mengalami kekurangan. Coba perhatikan, kenapa kok kita ini mengalami kekurangan? Karena malas, tidak mau bekerja. Besaliel dan Aholiab punya keahlian. Besaliel dan Aholiab dipercayakan Tuhan sebuah keahlian khusus. Keahlian itu dipakai untuk membangun perkakas bait Allah, dan dari sana dia diberkatin luar biasa. Nah, kita akan lihat ya, step by step supaya kita ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Karena banyak orang tidak ngerti dalam hal ini. Kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang kaya, mereka adalah orang yang bekerja, bukan orang yang malas. Tuhan pun bekerja 6 hari lamanya. Tapi orang Kristen hanya ongkang-ongkang kaki, dan kamu berharap diberkatin Tuhan sampai rambutmu putih, matamu berubah jadi biru semua, engkau akan tetap kekurangan. Orang Kristen harus lebih pintar daripada orang dunia, katakan amin. Orang Kristen diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, harus tahu bagaimana memilah dengan baik, harus tahu bagaimana memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Apalagi disertain Roh Kudus, diurapin Tuhan, punya hikmat dan pengertian, tahu apa yang harus dikerjakan. Dan tentunya pasti Tuhan akan berkati double porsi. Sekarang kita akan lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Yerobeam adalah seorang tangkas ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Yerobeam ini adalah orang yang rajin kerja, tangkas lagi. Itu orang cerdas sekali loh. Beberapa kali Alkitab katakan ada orang-orang yang bekerja, bukan pemalas. Orang yang bekerja pasti diberkatin. Orang yang malas pasti kekurangan. Kita lihat lagi ya. Di 1 Samuel 19 ayat yang ke-7, lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti Daud. Yakub pun dia bekerja, Ayub pun bekerja. Semua tokoh di Alkitab mereka adalah orang yang bekerja. Pakai tangannya dia kerja. Bukan ya sekedar duduk manis. Bahkan ada orang yang duduk setiap hari di kamar doamu, bagus itu doa, tapi engkau harus kerja loh. Kamu doa terus mengharapkan uang dari langit 1 karung, tidak akan pernah turun. Karena caranya Tuhan memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan. Katakan amin. Saya berdoa ada orang-orang muda ini, engkau cakap sekali mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dalam skill yang Tuhan percayakan, kamu kembangkan, dari sana kamu akan diberkatin luar biasa. Ini anak-anak generasi Gen Z ini bukan generasi malas, generasi yang sukses, generasi yang akan meneruskan, generasi yang akan pegang masa depan dengan powerful. Katakan amin. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penerusnya generasi milenial kok.
Dan mereka hari ini punya kapasitas yang besar. Dan mereka punya banyak fasilitas yang akan membuat mereka diberkatin luar biasa. Nehemia pun seorang pekerja yang keras. Nehemia dipanggil Tuhan, dia seorang kerja. Tapi banyak orang hanya berdoa minta uang turun dari langit dan akhirnya kelaparan. Saya beberapa kali ngasih tahu orang suruh kerja, malesnya bukan main. Sudah tahu orang susah nggak mau kerja. Orang-orang model kayak begini nggak layak ditolong sebenarnya. Padahal Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk melakukan banyak hal yang harusnya itu jadi pintu di mana Tuhan memberkatin kita. Amin. Kita akan lihat ya, Nehemia pasal yang 4 ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hatinya. Kerja ini, segala sesuatu yang dilakukan tokoh-tokoh di Alkitab, mereka orang yang giat bekerja, bukan orang yang malas. Tapi bayangkan kalau hari ini kita malas, Bapak Ibu, malas secara rohani pun, apa yang terjadi? Manusia rohmu tidak bertumbuh, engkau akan jadi orang yang kerdil sekali. Engkau gak akan mengalami banyak perkara ilahi yang besar dalam hidupmu. Perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Apalagi kalau kita ini dekat dengan Tuhan, diurapin Tuhan, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga kita tahu bagaimana memilih, bagaimana memutuskan. Kita akan dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi, dan dari sana Tuhan akan berkatin kita. Amin. Di Amsal 12 ayat yang ke-9, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Nggak ada gunanya ngomong gede tapi kalau kelaparan. Betul apa enggak? Mendingan kerja desain interior, itu duitnya banyak itu kalau dapat proyek gede. Amin. Kerja apa? Jualan apapun, lakukan yang terbaik. Dagang, kembangkan kapasitasmu. Ada media sosial, live di TikTok, baru jualan, baru dapat duit. Kamu joget-joget di TikTok, kamu nggak akan dapat duit. Kamu buang waktumu sia-sia. Banyak anak-anak muda, saya ketemu anak-anak muda di Surabaya yang muda-muda sekali, jago sekali jualan, jago sekali lihat peluang, dan mereka adalah orang-orang yang pastinya akan diberkati Tuhan luar biasa. Di tempat ini pun kalian harus tahu bekerja dengan tepat. Amin. Amin. Bukan orang yang malas. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja, karena dengan bekerja Tuhan berkatin kita. Terus sekarang kita lihat di Amsal 16 ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Kenapa saya harus kerja? Karena saya harus bikin istri saya makmur hidupnya. Saya pingin bahagiakan dia. Bayangin kalau saya hanya sekedar males nganggang kaki, nggak lakukan apa-apa, bagaimana saya bisa kasih makan istri saya? Para suami, engkau harus kerja keras, minta hikmat, kerja lebih pintar daripada orang dunia. Harusnya kerjanya bukan pakai otot saja, minta hikmat Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, di para lelaki yang dikerjakan tanganmu, engkau akan diberkatin double porsi, karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Tapi kalau orang sudah lapar, sudah kekurangan, tidak mau kerja, terus mengharapkan belas kasihan dari orang lain, bagaimana bisa jadi berkat? Hamba Tuhan yang punya kelakuan hanya kerjanya ngemis sana ngemis ini, karena seringkali saya di DM orang untuk dimintain pertolongan, bikin batu sandungan loh. Hamba Tuhan harus kerja keras, harus pinter, tidak boleh malas. Kerjanya ongkang-ongkang kaki, ngobrol sana ngobrol sini, tidak mau kerja. Terus anak istrimu pasti keleleran dan kelaparan. Kerja. Kalau tidak, engkau nggak bisa kasih makan anak istrimu. Dengerin baik-baik para pria. Kerja yang rajin, minta hikmat Tuhan, karena engkau harus kasih makan yang terbaik untuk anak dan istrimu. Engkau harus kasih yang terbaik untuk keluargamu. Ini para lelaki, engkau sedang dipersiapkan jadi pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat. Engkau harus lebih pintar dari orang dunia. Harus bisa mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Perempuan pun juga nggak boleh malas. Kamu hanya scroll video di media sosial tanpa bisa menghasilkan uang juga sia-sia belaka. Lakukan apa saja yang dikerjakan tangan. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa ini. Dia masak enak,
Dia bikin kue enak, dan kita bisa diberkati dari apa yang dikerjakan tangannya. Waktu zaman COVID, kita diberkatin melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Betul apa enggak? Orang lain pada malas-malasan, kita kerja. Kita bisa melihat peluang. Orang Kristen tuh miskin gara-gara apa? Tidak mau bekerja, males. Berharap dari surga Tuhan kirim duit emas, sekilo emas hampir 2 juta nih hari ini. Tuhan tidak akan lakukan seperti itu. Dengerin baik-baik, Tuhan memang powerful. Dia maha kuasa. Dia sanggup bikin sesuatu. Bahkan dia bisa sanggup keluarkan emas dari tembok, merubah batu jadi emas, dia sanggup. Tapi caranya Tuhan memberkatin kita tidak seperti itu. Lakukan yang menjadi bagian kita dari apa yang kita kerjakan, dari sana Tuhan berkatin kita. Amin. Dan Tuhan selalu pakai orang-orang di sekitar kita ini yang akan mengkoneksi kita dengan orang-orang tertentu yang akan membawa kita menjadi orang yang diberkatin Tuhan. Amin. Kasih minum dulu itu. Ambil akuannya. Di Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ini pemalas ujung-ujungnya pasti mati kelaparan karena dia nggak mau bekerja. Dan bayangin Bapak Ibu, kita kan diberkatin Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Kita adalah orang-orang yang menjadi ahli warisnya kerajaan Allah. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita ini adalah anak-anak Allah loh. Warga kenegaraan kita adalah warga kenegaraan surga, yang berhak mewarisin segala berkat di bumi maupun di surga. Kita adalah orang yang diberkati. Tapi realita hidup yang kita sering lihat, orang Kristen banyak kekurangan. Banyak orang keleleran minta-minta. Banyak orang Kristen minta belas kasihan kepada orang lain. Bahkan hidupnya susah compang-camping. Kenapa? Karena malas, tidak mau bekerja. Ini khotbah apa yang saya ajarkan ini adalah realitas kehidupan kekristenan yang harus kita lakukan. Paulus kerja loh, bikin tenda dia untuk biayain pelayanannya. Petrus dulunya siapa? Tukang ikan, dia bekerja. Bahkan Yesus sebelumnya, sebelum pelayanan dia adalah seorang tukang kayu. Bukan hanya sekedar doa di kamar, tidak melakukan apa-apa, dapat penglihatan sana, dapat penglihatan sini, tapi hidupnya susah, kekurangan, nggak bisa makan, jadi batu sandungan. Amin. Orang Kristen kalau pakaiannya compang-camping, kelihatan berantakan karena nggak bisa beli baju karena kekurangan, karena kamu malas bekerja. Di Indonesia ini, terutama di kota besar ini, kalau orang rajin saja pasti diberkatin loh. Beberapa hari yang lalu saya beli kotoran ternak hewan, sekarung itu 15.000, ada yang 10.000 loh. Kenapa kok bisa saya beli? Karena dibutuhkan loh. Itu pun kotoran hewan pun bisa dijual loh. Laku loh. Apalagi kita ini anak-anak kerajaan Allah diberikan hikmat pengertian. Engkau menjadi orang-orang yang spesial, bisa lakukan pekerjaan yang lebih mulia. Amin. Gak ada ceritanya orang yang ikut Tuhan itu miskin dan melarat kekurangan karena malas. Pasti melarat, miskin, dan kekurangan. Kalau rajin pasti diberkatin kok. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Keinginannya banyak. Pingin beli mobil BMW, pingin rumah di Pondok Indah, di Pik, pingin beli Range Rover, pingin jalan-jalan ke Eropa, tapi malas kerja. Mati dibunuh keinginannya. Terus tangannya malesnya bukan main. Harusnya hari ini kita tahu kelemahan dan kekurangan kita. Terus kita perbaikin terus step by step, naik ke level yang berbeda. Amin. Di Amsal 31 ayat 13 ini judulnya, ini perempuan yang spesial ini. Ia mencari bulu domba dan rami dan sedang bekerja dengan tangannya. Wanita, engkau dilarang malas. Wanita harus tahu bagianmu seperti apa yang ditetapkan Tuhan. Engkau meski paling tidak berdandan yang cantik, jangan serampangan, rambut acak-acakan, baju kumel, nggak ada yang menarik dalam hidupmu. Kalau jadi istri model kayak begitu, suamimu enak nanti. Harus tahu bagaimana mempercantik dirimu. Dan kau juga harus rajin menata keluargamu. Namanya ibu rumah tangga.
yang ngatur seluruh manajemen rumah tangga. Akan ketahuan bagaimana dapurmu berantakan apa enggak itu. Tempat tidurmu berantakan apa tidak itu. Kalau hidupmu berantakan, pasti dapurmu berantakan. Cara berdandanan pun berantakan. Jadi saya berdoa ini, orang-orang perempuan ini adalah orang-orang yang spesial yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat lagi, diberkati apa enggak nih? Amin. Ini ciri orang-orang yang malas ini seperti ini. Di Amsal 6, ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Pemalas harus belajar sama semut. Saya pernah, istri saya itu paling benci banget sama semut. Ketika di rumah ada semut banyak, dia semprotin, dia singkirkan. Saya bilang, jangan, kasihan itu punya anak istri itu, punya bayi itu, nanti kalau kamu bunuh kasihan bayinya. Saya bilang, karena semut-semut itu cari makan. Dia tahu loh menyimpan makanannya dengan baik loh, semut itu. Ketika musim-musim tertentu dia simpan makanannya untuk dipersiapkan dia makan sampai tidak kekurangan. Makanya pemalas harus belajar sama semut ini. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tapi orang malas seringkali merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ditegur marah, nggak terima. Dinasihatin, ngambek biasanya orang-orang malas begini. Terus isinya kekurangan aja. Sukanya gratisan, minta makan, minta ditraktir. Dengerin kalian, bukan mental budak. Kalian adalah bangsawan kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Bukan mentalnya budak. Yang pingin ditraktir, minta digratisin. Saya ini paling anti dengan digratisin loh. Bikin malu kadang. Kadang kita seringkali diundang sama jemaat ya, dibayarin terus kadang gak enak. Kadang. Beberapa kali kita masuk ke restoran ya, itu yang punya jemaat kita bayar dulu. Kadang pembantu suruh bayar dulu, baru kita setelah bayaran selesai, baru pesenannya udah selesai, baru kita masuk kadang. Karena saya nggak mau gratisan. Karena kita punya mental kerajaan Allah yang memberi, bukan meminta. Bapak bisa bayangkan, kalau kita ini mentalnya mental meminta, artinya kamu kekurangan. Coba perhatikan baik-baik ini kata-kata saya. Alkitab katakan, lebih baik memberi daripada menerima. Ketika Bapak Ibu memberi 1 juta, diberi 1 juta, sebenarnya yang paling bahagia siapa? Yang diberi atau yang memberi? Yang memberi. Kenapa kok dia bisa memberi 1 juta? Ada kemungkinan dia bisa memberi 1 juta karena dia punya uang 10 juta. Betul apa enggak? Yang diberi 1 juta ya hanya 1 juta itu. Makanya Alkitab katakan lebih baik memberi daripada menerima. Artinya kita sudah berkelimpahan. Karena kita tidak bisa beri apa yang kita tidak punya. Saya berkhotbah seperti ini karena saya punya firman. Kenapa saya punya firman? Saya gali firman, saya renungin firman. Saya bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Saya minta hikmat dan pengertian. Makanya saya bisa khotbah dan ngerti firman. Saya belajar banyak hal karena saya punya banyak hal yang saya pelajarin bersama Roh Kudus yang merubahkan hati saya. Makanya saya bisa bagikan firman. Sama dengan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu bisa makan pisang goreng hari ini dan tape goreng hari ini? Karena saya beli tape dan beli pisang dan akhirnya saya goreng. Bapak Ibu, kalau saya nggak beli tape karena saya kekurangan, saya miskin, saya melarat, nggak punya apa-apa, mana mungkin saya bisa beli tape dan pisang? Beli minyak lagi, beli gas lagi, kan butuh duit kan? Karena saya diberkati, makanya saya bisa beli tape, beli pisang, saya goreng, saya kasih Bapak Ibu. Sesimpel itu loh kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu jadi percayakan perkara yang lebih besar, engkau akan diberkati. Ketika engkau diberkati, engkau bisa memberi makan banyak orang. Engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hidupmu kekurangan, kamu akan nyusahin banyak orang. Jadi dulu waktu kita pernah ngalami masa susah, betul apa enggak? Nah, waktu kita nih ngalami susah, biasanya teman-teman kita nggak mau deket, saudara pun nggak mau deket. Karena apa? Takut kita hutangin. Padahal kita nggak pernah berhutang. Bahkan kita pun pernah disalah mengerti ya kan? Kita datang hanya berkunjung, dianggapnya kita mau hutang loh. Orang itu takut kalau ngelihat orang susah, karena takut dipinjemin. Kalau dipinjemin pasti tidak balik kan. Tapi kalau kita diberkati, banyak temennya. Alkitab katakan, orang miskin temennya sedikit, orang kaya omongannya didengar. Karena apa? Kekayaan itu seperti amplifier, punya corong, punya kuasa. Uang itu loh bisa berbicara. Kalau engkau diberkatin Tuhan, engkau akan memiliki pengaruh lebih banyak. Engkau bisa berkatin lebih banyak. Tapi kamu malas,
kamu akan kekurangan. Meski belajar sama semut, minta hikmat dan pengertian. Amin. Amsal 6 ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bisakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kerjanya pemalas ngapain? Kelimprak kelimpruk. Wis malas berpikir, nggak mau ngapa-ngapain. Ini orang yang calonnya menderita masa tuanya. Anak-anak, generasi milenial, generasi Gen Z, engkau harus rajin. Jangan kelimprak-kelimpruk, minta hikmat Tuhan, apa yang akan kerjakan di masa depan. Kalau kamu nggak lebih pintar dari orang-orang lain, kamu akan kalah saing. Kalau kamu nggak kembangkan kapasitasmu, akan ketinggalan banyak hal. Bahkan kamu akan nggak dapat jatah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Di Amsal 13 ayat yang 4, hati si pemalas penuh keinginan. Inginnya banyak nih pemalas nih. Pingin jalan-jalan, pingin makan nasi padang pakai rendang, pakai ayam pop yang enak. Beli mobil, apa itu sekarang, BYD yang kenceng. Pingin jalan-jalan ke Eropa, pingin ke Waduk Gajah Mungkur mungkin. Atau mungkin ke puncak jalan-jalan dan lain sebagainya. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Gak ada gunanya sama sekali kalau punya keinginan tanpa dikerjakan. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kamu rajin, Tuhan akan berkatin kamu double porsi. Di Amsal 15 ayat yang ke-19, jalan si pemalas seperti pagar duri. Apa yang terjadi? Jalannya si malas seperti pagar duri. Pernah kecocok duri kan? Enak apa tersenyum atau waduh gitu? Kamu malas, hidupmu akan sakit dan menderita. Saya perhatikan ada orang-orang yang malas, dia tetap kekurangan. Dulu zamannya COVID, kita ini dalam kondisi babak belur secara finansial. Karena kita lagi collab usaha kita. Tapi zaman COVID kan banyak orang nganggur. Justru Tuhan berikan hikmat dan pengertian, kita diberkatin loh. Makanya, selama kita mau bekerja, Tuhan pasti berkati. Orang perputaran uang di kota besar itu besar sekali loh, dibanding dengan kota-kota kecil. Asal kamu rajin saja, pasti kamu akan dicukupin semua kebutuhanmu. Jangan berharap kebutuhanmu dicukupin oleh belas kasihan orang lain. Kamu nggak punya harga diri. Kamu bekerja dan lakukan tanggung jawabmu. Orang-orang, anak-anak Tuhan harus rajin. Katakan rajin. Di Amsal 19:24, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke mulutnya. Taruh madu di gelas, males, taruh tangannya lagi ke bibir aja, malesnya bukan main. Tahu nggak nih orang-orang kayak begini nih? Yang nggak males mikir kadang. Kadang memang kita ini, saya kadang seringkali pada titik tertentu, saya pingin rileks, saya nggak mau mikir kadang. Ya itu waktu rest. Tapi kalau kita nggak mau berpikir, melihat banyak hal yang harus kita kerjakan, kamu akhirnya jadi pemalas dan ujungnya kamu akan kekurangan banyak hal. Tuhan mau berkatin kita ketika kita bisa dipercaya untuk mengelolanya dengan baik. Ada orang yang dipercaya 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 dikembangkan jadi 4. Kenapa kok bisa dikembangkan? Karena dia kerjakan bagiannya. Betul apa enggak? Tapi yang satu nggak kerjakan apa-apa, ujungnya disuruh kasih yang punya 10 dan dia harus masuk ke tempat ratap dan kertak gigi, ngalami penderitaan, penyiksaan kekal selama-lamanya. Karena apa? Tidak bisa dipercaya. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa dipercaya lebih besar? Karena engkau mungkin nggak setia pada perkara yang kecil. Hal apapun kerjakan, lakukan dengan baik. Sebelum orang kenal saya ini nggak ada yang kenal. Saya setia lakukan, saya setia doa, saya setia belajar. Saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang bisa saya kerjakan untuk mengembangkan kapasitas saya sebagai hamba Tuhan loh. Dan ujungnya ketika Tuhan lihat kesetiaan itu, Tuhan naik level yang berbeda. Kehidupan Bapak Ibu akan dipercayakan lebih beda lagi. Bahwa kerjakan desain interior itu, kembangkan kapasitasmu, cari lihat gambar-gambar yang baik di Pinterest. Kembangkan kapasitas itu, minta koneksi, suatu hari bisa dikoneksi dengan para konglomerat untuk mendesain apartemennya. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Amin Pak. Apapun, kamu ngerjakan apa? Kuliah, belajar yang rajin, minta hikmat pengertian, apa yang dikerjakan tanganmu, jangan jadi orang yang malas.
Dari kuliah pun, kemarin kita di Surabaya ketemu anak-anak masih kuliah bisa menghasilkan uang gede sekali. Dia tahu melihat peluang dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kapasitas apa itu, keahlian apa itu, kembangkan di situ. Amin. Yang masak-masak, rajin masak. Masaknya dulu hambar, mulai belajar terus kembangkan kapasitas itu. Biasanya ngerebus air pun gosong, belajar diperhatikan titik abdidnya bagaimana. Masa Indomie lodoh-lodoh, belajar terus kembangkan itu. Orang gara-gara jual Indomie aja bisa kaya raya kok. Karena apa? Karena rajin, bisa melihat peluang. Apalagi kalau kita bisa jual pisang goreng itu mungkin bisa sangat untung banyak gitu. Karena pisang gorengnya saya enak makanya. Di Amsal 20 ayat yang keempat, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Sudah malas bekerja, tapi ingin mengharapkan hasil, tidak ada. Karena petani harus membajak dulu, menabur dulu, baru menuai. Amin. Jangan mengharapkan sesuatu yang baik di depan kalau nggak lakukan yang baik mulai hari ini. Sia-sia belaka. Dimulainya dengan hari ini. Dengar apa yang saya ajarkan ini. Bapak Ibu nanti pulang berdoa minta hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan untuk menghasilkan sesuatu yang ilahi. Amin. Tapi kalau kamu malas melakukan segala sesuatu, ujungnya babak belur dan kekurangan. Di Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Orang yang malas bekerja, ujungnya engkau akan mengalami kekurangan banyak. Di Amsal 26, di Amsal 22 ayat yang ke-13, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Selalu banyak alasan. Orang pemalas itu kalau disuruh melakukan segala sesuatu itu selalu banyak alasan. Saya tuh pernah menyuruh, saya kasih koneksi ke orang. Kita kenal beberapa pengusaha karena dia nganggur, tak suruh kerja dengan banyak alasan loh. Nggak bisa lah inilah, kita nggak punya pengalaman. Kerja dulu, lakukan. Bahkan saya kasih jalannya, orang itu nggak mau kerjakan. Saya Narajinomoto, saya tinggalin. Karena apa? Ini pemalas. Ketika disuruh melakukan segala sesuatu banyak alasannya, terlalu banyak perhitungannya, ya akhirnya dia kekurangan. Ini banyak dialami orang Kristen. Kenapa kok saya ngajarin hal ini? Karena hampir setiap hari saya di DM orang, diteleponin orang, minta belas kasihan. Karena dikiranya saya ini hamba Tuhan yang kaya raya dan memang ternyata kaya raya. Amin. Memang sangat diberkati ternyata. Tapi hampir tiap hari diteleponin orang, dimintain ini, dimintain itu, dimintain belas kasihan. Kenapa kok mereka nggak bisa kerja? Kenapa kok mereka kekurangan? Karena malas, bukan main. Harus kerja. Nggak bisa apapun, kerja. Saya dari dulu nggak pernah pegang namanya mixer, nggak tahu adonan, nggak tahu baking soda, nggak tahu bubuk vanili, nggak tahu panggangan kok. Ketika zaman COVID, ada orderan brownies, istri saya jago bikin brownies. Saya pakai resepnya, saya kelola, saya eksperimen, saya kerjakan. Ketika saya bikin brownies enak. Enak kan brownies saya? Enak. Kita bisa jual lagi. Nggak ada alasan untuk orang untuk malas sebenarnya. Orang kalau punya alasan malas karena dia bebal. Hari ini kita harus jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan lebih besar lagi. Amin. Di Amsal 26 ayat yang ke-15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Malas itu. Ini anak-anak, kamu nggak cari makanan, kamu nggak bekerja, tapi ketika disuruh ambil makanan seringkali malas kan? Nggak ada di sini ya kan? Ada anak-anak itu udah dikasih makanan, papa mamanya udah kerja capek-capek, ketika makanannya gitu-gitu aja seringkali komplain loh. Nggak ada kan di sini? Nggak ada. Ini udah bertobat semua di sini nih. Kelihatannya. Nikmatin. Saya itu orang yang paling menikmatin makanan apapun juga. Istri saya senang ngelihat saya makan. Saya lahap, saya nikmatin, saya bersyukur dengan makanan yang ada. Apapun itu namanya. Ini kalau orang males itu udah dimasakin komplain. Nggak enak lah inilah, padahal nggak kerja. Isinya komplain.
Seperti si pemalas yang mencelup tangannya ke pinggan, tapi terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Kira-kira kekurangan nggak? Kelaparan nggak? Jangan sampai kita seperti ayam yang mati di lumbung padi, tikus yang mati di lumbung. Kenapa? Males makan. Liatin aja. Terus orang-orang model kayak begini biasanya hatinya penuh iri. Oh, dia diberkatin ya, kok aku enggak ya? Oh, dia dipakai Tuhan, kok aku enggak ya? Lah, kamu ngelakuin apa? Apa yang kamu kerjakan? Kenapa banyak orang-orang diberkatin pakai mobil-mobil bagus? Saya sering kali ketika ngelihat orang rumahnya gede, mobilnya bagus, saya berpikir, ini orang kerjanya apa ya? Kenapa kok bisa lihat peluang ya? Kemarin kita dipercayakan untuk memberkatin rumah baru. Itu orang yang kita kenal lama sekali. Ternyata dia punya hikmat dan pengertian. Dia bekerja luar biasa loh. Akhirnya benar-benar diberkati luar biasa. Makanya kalau kita nih tahu, memiliki hikmat dan pengertian, kamu pasti hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu tidak ada ujuk-ujuk langsung dari surga. Hidup berkelimpahan itu datangnya dari apa yang dikerjakan tanganmu. Diberkatin Tuhan. Usia, karena diberikan kemampuan, dia menjadi raja yang besar. Sayangnya dia nggak rendah hati. Dia jadi raja yang hebat, punya strategi bikin senjata-senjata perang, sampai bangsa-bangsa lain takut, raja-raja lain takut. Karena apa? Punya hikmat dan pengertian. Amin. Amsal 26 ayat yang ke-16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Ini yang paling konyol. Sudah malas banyak ngomong lagi, banyak komplain, banyak cerita. Kata orang Jakarta, banyak cincong. Banyak ngomongnya, ngalor ngidul nggak jelas. Dan dia pikir dia bijaksana, padahal orang bijaksana kan tentunya memiliki hikmat dan pengertian. Betul apa enggak? Kalau orang bijaksana kan dia tahu harus bertindak seperti apa. Dia harus mengambil keputusan seperti apa harusnya. Tapi kalau hanya sekedar menganggap dirinya bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang diberkatin Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dimulainya dengan sikap hatimu. Bapak Ibu, kelimpahan itu dimulainya dari mana? Dari jiwa yang berkelimpahan. Kamu tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Kamu tahu memutuskan dengan tepat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kamu ngerti apa yang harus kamu kerjakan. Dalam situasi apapun, tidak mungkin orang yang disertain Tuhan mengalami kekurangan. Amin. Dan saya nggak yakin orang Kristen sampai melarat kekurangan itu, saya nggak yakin. Kenapa kok orang Kristen melarat sampai kekurangan? Karena dia malas bekerja sebenarnya. Dia mengharapkan orang lain. Kita adalah anak-anak bangsawan kerajaan Allah yang mewarisin segala berkat yang di bumi dan di surga kok. Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau kamu hanya ongkang-ongkang kaki, kamu nggak akan dapat apa-apa. Orang dunia lebih pintar daripada anak-anak Tuhan. Orang dunia, mereka kembangkan kapasitas terus. Mereka kembangkan strategi. Mereka kembangkan wawasannya. Dikembangkan ilmunya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Dulu dari zaman kita masih muda, masih pakai handphone yang tatetot itu. Terus berkembang jadi BlackBerry, sekarang sampai luar biasa itu. Kenapa kok bisa berkembang seperti itu? Karena ada orang-orang yang terus mengembangkan kapasitasnya, mengembangkan teknologi. Terus orang Kristen hanya pelongo-pelongo di gereja. Terus berdoa berharap dari surga Tuhan berkatin kamu. Nothing, nggak bisa apa-apa. Kita yang harus tahu bagaimana melakukan dengan tepat, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Supaya semakin hari kita semakin dipercayakan lebih besar lagi. Amin. Hari ini kita berdiri di sini. Dan tentunya Tuhan sudah berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan berikan keahlian, kita kembangkan keahlian itu. Kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Apapun itu namanya. Kerjakan dengan sepenuh hati, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sebab dari sana Bapak Ibu akan diberkati double porsi. Sebab dari sana Tuhan akan bawa hidup mengalami hidup yang berkelimpahan. Semakin hari semakin jadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang dalam segala hal. Mau perkara jasmani ataupun perkara rohani loh.
Karena banyak orang miskin di sekitaran kita. Banyak orang kekurangan. Banyak orang yang kesusahan. Tapi kalau kita sendiri jadi orang percaya kesusahan, apa yang terjadi? Kita saling pelongo-pelongo, delok-delokan, apa delok-delokan itu. Saling lihat-lihatan itu. Oh, kamu susah, aku juga susah. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Padahal harusnya ketika ngelihat orang susah, kita bisa memberi mereka makanan. Supaya mereka nggak kelaparan. Amin. Kita bisa memberi mereka makan kalau kita diberkatin Tuhan. Kita diberkatin Tuhan kalau kita memiliki hikmat dan pengertian bekerja dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Ini bapak-bapak kalian ini calon bapak-bapak ini. Para laki-laki, kamu mesti minta hikmat yang datangnya dari Tuhan suatu hari. Kamu akan jadi orang yang sukses. Bisa memberi fasilitas yang terbaik untuk istri dan anak-anakmu. Ini para laki-laki katakan amin. Amin. Harus kerja. Perempuannya juga tidak boleh malas. Kerja. Dan Tuhan akan berkati kamu double porsi. Amin. Dengerin baik-baik. Kita adalah anak-anak bangsawan. Anak-anak bangsawan yang berhak mewarisin segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bukan mental budak. Yang minta gratisan, yang minta belas kasihan, sampai ngemis-ngemis menderita karena kekurangan. Kita mewarisin dan mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Mulai hari ini duduk diam di kaki Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus kamu kerjakan. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki. The best yang bisa kamu kerjakan. Dari sana Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan berkatin kita selalu melalui orang-orang di sekitar hidup kita loh. Bisa dikoneksi dengan siapapun juga. Dan kita nggak pernah bisa pilih orang yang mana, orang yang model seperti apa. Tapi yang kita tahu, kita membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Karena kita bisa dikoneksi dengan siapapun. Dan suatu hari Tuhan bisa pakai orang itu memberkatin kita. Mempromosi. Bahkan buka jalan dalam hidup kita. Bangkit berdiri sama-sama. Diberkati. Amin. Tutup matamu dan kita berdoa. Oh, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan dan mau berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dilawat, dijamah, dipulihkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Apa saja ini kerjakannya Tuhan buat berhasil. Tanganmu diberkatin Tuhan. Tanganmu diberkatin Tuhan. Pekerjaanmu diberkatin Tuhan, usahamu diberkatin Tuhan, masa depanmu diberkatin Tuhan. Karena Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tidak kekurangan, kelimpahan. Orang rajin pasti diberkatin Tuhan. Orang yang bekerja pasti diberkatin Tuhan. Nah, mau berdoa dalam nama Yesus. Anugerah kelimpahan Tuhan melimpah-limpah dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, tampur tanganmu, kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah-limpah untuk semua orang yang mendengar ibadah ini. Doamu berdoa untuk orang yang ibadah online yang mengalami kekurangan. Tuhan berikan hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kemampuan untuk menimbang, memikir, memilah, memutuskan dengan baik, tepat seperti yang Tuhan mau. Mau berdoa dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan. Amin. God bless you.